Posisiin kacanya dulu, kacanya. Itu kunci pas. Iya, mohon maaf lah, Pin. Halo teman-teman Emot, balik lagi sama gua Davin. Kali ini gue mau ngambil mobil. Rencananya kita mau lihat mobil lebih tepatnya. Mobil ini adalah mobil tua yang bisa termasuk antik juga. Pelakunya ada di sini nih yang mau ngambil mobilnya. Nah, gue mau lihat, mau bantuin Erik untuk ngelihat mobil itu bagus kondisinya atau enggak, karena mobil itu mobil lama, takutnya ada karatan atau lubang di mobil itu. Nah, mobil ini akan jadi project cars kita di bedah mobil atau di playlist kita yang BMW. Oke, ikutin ya, mobilnya kira-kira apa. Yaudah. Oke teman-teman Emot, jadi kemarin Erik deal dengan mobilnya. Mobilnya sekarang di sebelah gua. Kira-kira apa? Ya teman-teman, ini adalah Mazda 808. Langsung kita bawa mobilnya ya. Oke teman-teman Memots, jadi gue di dalam mobilnya, gue sekarang mau nyobain. Gue mau cerita sedikit tentang mobil ini. Jadi awalnya dulu mobil ini itu diproduksi dengan nama mobil Mazda Familia. Jadi pada zamannya tahun 1970-an, Mazda Familia itu laku sekali, penjualannya sangat pesat meningkat. Lalu Mazda itu berinovasi untuk membuat satu varian yang lebih sporty dengan membuat Mazda Grand Familia ini. Jadi Mazda 808 ini nama lainnya Mazda Grand Familia. Mobil ini ditenagai 1500 cc dengan kode mesin UB. Jadi kalau kalian sekilas lihat juga ya, ini mobil tuh mirip dengan mobil muscle pada zamannya. Jadi sebenarnya pada zamannya itu Jepang itu masih belajar untuk bikin mobil sama Eropa dan Amerika. Jadi makanya modelnya mirip-mirip dengan mobil-mobil muscle pada zamannya. Nah, lalu di dalam mesin mobil 1500 cc ini menggunakan transmisi 4 percepatan manual. Jadi masih konvensional seperti layaknya zaman dulu dengan teknologi pembakaran karburator. Mesin dari mobil ini tuh mirip sekali dengan mesin Van Tren kalau kalian nggak asing dengan Mazda. Tapi bedanya mesin Van Tren itu 1400 cc dan mobil ini udah dibekali dengan teknologi SOHC, Single Overhead Camshaft. Jadi kalau misalkan kalian tahu single overhead camshaft itu yang penggerak camshaftnya hanya satu persis di atas pistonnya itu, antara piston yang bergerak itu. Lalu gini, gue mau nge-review sedikit. Jadi apa rasanya membawa mobil ini? Mobil ini tuh kalau kalian sering bawa mobil yang modern, kalian nggak suit sekali untuk ngebawa mobil ini. Kenapa? Power steeringnya ini nggak ada. Jadi mobil ini kalau misalkan berhenti berat sekali untuk belok. Lalu dari sisi transmisi itu susah sekali untuk masukin giginya, karena mungkin gue nggak tahu antara olinya atau kenapanya, oli transmisinya atau kenapanya, kadang suka nyangkut jadi dari gigi 2 ke gigi 3. Nah, kalau kalian tahu boleh kalian komen di bawah. Ngebul ya, mobil ini ngebul. Jadi ini nggak ada built-in AC-nya. AC-nya ini dari pemilik sebelumnya dikasih, dia pasang dari copotan kijang. Nah, ini Erik, gue lagi jemput Erik. Nah, gue lanjutin review ya. Jadi yang gue rasakan lagi untuk sekarang ini dari pemilik sebelumnya mungkin ada kendala di kursi, di jok ini. Jadi bawahnya itu bracketnya nggak nyatu. Jadi kalau gue ngegas gue bisa mundur begitu tuh. Bracket depannya itu nggak megang. Nanti ini mungkin ada pembetulan major di sini, bisa dibilang begitu. Jadi pertama kali mungkin lu mau ngecat dulu ya Rick ya, sama nge-shave yang karat-karat ya. Harusnya. Ya, dia mau ngecat full dan nge-shave yang karat-karat itu. Karena itu bahaya sekali, kita juga kebetulan tinggalnya di dekat daerah laut ya. Jadi lumayan bahaya. Kaki-kakinya itu per belakangnya masih menggunakan leaf spring atau per daun. Jadi kalau misalkan kalian lihat mobil carry atau mobil box, pada bagian belakangnya itu masih pakai per daun. Jadi kayak besi ditumpuk begitu. Tapi pada bagian depannya itu menggunakan per modern. Jadi pernya itu udah seperti pakai shock breaker dan per modern begitu. Oh ya guys, jadi kita kalau misalkan ngegas nih agak RPM tinggi atau
kita sering melakukan perpindahan gigi di mobil ini. Mobilnya itu agak ngebul, jadi gue nggak tahu itu ada oiling rembes atau kenapa. Moga-moga aja enggak, tapi ngebulnya itu sangat berpolusi ya, jadi dalam kabin tuh juga kadang suka bisa ngebul gitu, asap putih. Nah kalau kita ngegas itu di belakang itu ada asap putihnya, jadi ngebul banget. Nanti kalian deh lihat deh di reaksinya Sony pas pertama kali mobil ini sampai. Apa sih bisa beli begitu? Kagak tahu. Beli aja udah pokoknya. Nggak mau masuk ke rumah. Tuh pindahin dulu tuh. Cobain. Serius cobain. Nih, serius. Gila sih. Coba nyender. Coba nyender, buruan nyender. Ngangkat. A few moments later. Bukan kunci itu ya, satunya lagi coba. Coba yang satu lagi. Yang ini. Iya coba. Itu kunci bagasi. Iya kan bener kan. Mundur. Saya mobilnya anak. Enak. Ngebul anjing, ngebul. Aduh, pinggang gua kejentak. Mampus lu kepala. Mau pakai apa mana parkir dulu anjing. Awas kejengkang. Itu apaan? Oh, cover mobil. Oke teman-teman Remotes, jadi sekian dari kita. Pengerjaan Mazda 808 ini juga nggak sebentar, jadi kita akan ngelakuin ini di garasi yang akan gue renovasi nanti. Jadi gue akan upload juga video tentang renovasi garasi. Gue akan bikin garasi itu untuk mobil-mobil project cars kita ke depannya, nggak hanya Mazda 808 ini. Dan pengerjaan Mazda 808 ini nggak sebentar, jadi kalian terus ikutin, kita akan upload terus di playlist kita yang bedah mobil atau BEMO. Nah guys, sorry banget kalau kita jarang upload karena gue kurangin keluar dari rumah karena ada wabah-wabah yang gak diinginkan ini. Dan sorry kalau ada kurang-kurang di video tadi. Dan thanks for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, share yang banyak ke teman kalian karena membantu kita. Dan jangan lupa komen karena ide kalian itu sangat membantu untuk inspirasi kita ke depannya. Oke guys, stay safe, drive safe.